Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami tentang validitas dan reliabilitas oleh saya Aidatul Masruro NIM 210707850005 dan teman saya Rahmat Husania NIM 210707850013. Mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Nah, yang selanjutnya ada daftar isi, yaitu yang pertama ada menentukan validitas, yang kedua ada triangulasi, ada memastikan validitas, reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, yang selanjutnya ada reliabilitas dalam penelitian kualitatif, ada validitas dan reliabilitas dalam wawancara, eksperimen, kuesioner, observasi, tes, dan life history. Yang pertama ada menentukan validitas. Validitas data kualitatif dapat ditingkatkan melalui kejujuran kedalaman, kekayaan dan cakupan data yang dicapai dari pendekatan partisipan, tingkat triangulasi, dan objektivitas peneliti dari Winter 2000. Kedua, ada validitas data kuantitatif dapat ditingkatkan melalui pengambilan sampel yang cermat, instrumentasi yang tepat, dan pelakuan statistik yang tepat dari data. Yang selanjutnya ada jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas internal yang berusaha menunjukkan bahwa penjelasan tentang peristiwa, masalah, atau kumpulan data tertentu yang diberikan oleh suatu penelitian sebenarnya dapat dipertahankan oleh data tersebut berkenaan dengan derajat akurasi temuan hasil penelitian yang akurat tentang fenomena yang diteliti. Di validitas internal, dari Hamsley mengemukakan bahwa validitas internal untuk data kualitatif memerlukan masuk akal dan kredibilitas. Yang kedua ada jenis dan jumlah bukti yang diperlukan. Yang ketiga ada kejelasan tentang jenis klaim yang dibuat dari penelitian. Dan selanjutnya ada masih di validitas internal, dari Lincoln dan Guba menyarankan bahwa kredibilitas dapat diatasi dari keterlibatan perkembangan di lapangan, pengamatan persisten, triangulasi, tanggung jawab rekan, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota. Yang kedua, yang selanjutnya ada validitas eksternal yang mengacu pada sejauh mana hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi kasus atau situasi yang lebih luas. Masih di validitas eksternal, dari Schofield mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, rinci, dan mendalam sehingga orang lain dapat memutuskan sejauh mana temuan dari satu bagian penelitian dapat digeneralisasikan ke situasi lain. Dan selanjutnya ada dari Lincoln dan Guba yang mengemukakan bahwa di dalam penelitian naturalistik harus menyediakan data yang cukup kaya untuk membaca dan pengguna penelitian untuk menentukan apakah transferabilitas itu mungkin. Yang selanjutnya ada validitas konten, yaitu untuk menunjukkan bentuk validitas ini dengan menggunakan instrumen yang harus menunjukkan bahwa instrumen tersebut secara adil dan komprehensif mencakup domain atau item yang dimaksudkan. Yang selanjutnya ada validitas konstruk yang dapat dicapai melalui korelasi dengan ukuran lain dari masalah atau dengan mengakar konstruksi penelitian dalam pencarian literatur yang luas untuk mencari makna konstruksi tersebut, yaitu teori tentang apa konstruksi itu dan unsur-unsur penyusunnya. Yang kedua ada dari Campbell and Fox, Brooke, Ethny, and Cooper-Stillner menyarankan bahwa validitas konstruk ditangani dengan menggunakan teknik konvergen dan diskriminan. Yang selanjutnya ada validitas ekologis. Di dalam validitas ini menunjukkan penting untuk memasukkan dan membahas dalam penelitian sebanyak mungkin karakteristik dan faktor dari situasi tertentu. Yang selanjutnya ada validitas budaya yang didefinisikan sebagai sejauh mana budaya penelitian sesuai dengan latar budaya di mana penelitian akan dilakukan, dari Joy tahun 2003. Sedangkan dari Morgan tahun 1999 menyarankan berlaku di semua tahap penelitian dan memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan diseminasi. Yang selanjutnya ada validitas katalistik yang mendefinisikan untuk memastikan bahwa penelitian mengarah pada tindakan.
Dari pendapat Leder dan Kirkland dan McLaren menyarankan bahwa agenda validitas akatalitik adalah untuk membantu objek memahami dunia mereka untuk mengubahnya. Yang selanjutnya ada validitas konsekuensial yang mendefinisikan bahwa cara data penelitian yang digunakan sesuai dengan kemampuan atau tujuan penelitian yang tidak melebihi kemampuan atau tujuan penelitian tersebut. Validitas terkait kriteria. Bentuk validitas ini berusaha menghubungkan hasil dari satu instrumen tertentu dengan kriteria eksternal lainnya yang ditentukan oleh peneliti sendiri. Dalam jenis validitas ini ada dua bentuk, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Sub dari daftar isi yang kedua adalah triangulasi, yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam mempelajari beberapa aspek penelitian tentang aspek perilaku manusia. Yang kedua, peneliti perlu yakin bahwa data yang dihasilkan bukan hanya artefak dari satu metode pengumpulan tertentu. Keyakinan seperti itu dapat dicapai dari metode pengumpulan data yang berbeda, kemudian menghasilkan hasil yang sama secara substansial. Dari Silverman tahun 1985 yang menyatakan bahwa gagasan triangulasi adalah positivistik, dan hasil ini terungkap paling jelas dalam triangulasi data, karena dianggap bahwa sumber data ganda itu lebih unggul daripada sumber data tunggal. Jenis-jenis triangulasi ada yang pertama waktu, ruang, triangulasi tingkat gabungan, teoritis, investigasi, dan metodologi. Sedangkan di pendekatan triangulasi ada pendekatan cross-seksional dan pendekatan longitudinal. Subbab ke C yaitu memastikan validitas. Ada pada tahap desain, ancaman terhadap validitas dapat diminimalkan dengan yang pertama, memilih skala waktu yang tepat, memastikan bahwa ada sumber daya yang memadai untuk melakukan penelitian yang diperlukan, memilih metodologi dan fokus yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, memilih instrumentasi yang tepat untuk mengumpulkan jenis data yang diperlukan. Yang kelima, menggunakan sampel yang sesuai, mendemonstrasikan validitas eksternal, internal, konten, konkuren, dan konstruk. Memastikan reliabilitas dalam hal stabilitas, menghindari pilihan peneliti atau tim peneliti yang bias. Yang selanjutnya ada di tahap pengumpulan data, ancaman tersebut dapat diminimalkan dengan mengurangi efek Hawthorne. Yang kedua ada meminimalkan efek reaktivitas, mencoba untuk menghindari tingkat putus sekolah di antara responden, mengambil langkah-langkah untuk menghindari tidak kembalinya kuesioner, menghindari interval yang terlalu panjang atau terlalu pendek antara pretest dan post-test, memastikan reliabilitas antar penilai. Masih di tahap pengumpulan data yang selanjutnya ada mencocokkan kelompok kontrol dan eksperimen secara adil, memastikan prosedur standar untuk mengumpulkan data atau untuk melaksanakan tes, membangun motivasi responden, menyesuaikan instrumen dengan rentang konsentrasi responden dan mengatasi faktor situasional lainnya, mengatasi faktor-faktor yang menyangkut peneliti. Yang selanjutnya ada di tahap analisis data, validitas. Ancaman dari validitas dapat diminimalkan dengan menggunakan validasi responden, menghindari interpretasi data yang subjektif, mengurangi efek halo, melakukan statistik yang sesuai untuk tingkat data, mengenali korelasi palsu dan faktor asing yang mungkin mempengaruhi data, menghindari pengkodean data kualitatif yang buruk. Masih di tahap analisis data, yang selanjutnya ada menghindari membuat kesimpulan dan generalisasi di luar kemampuan data untuk mendukung pernyataan tersebut, menghindari persamaan korelasi dan penyebab, menghindari penggunaan data secara selektif, menghindari agregasi data yang tidak adil, menghindari teleskoping data yang tidak adil, dan yang terakhir menghindari kesalahan tipe 1 dan atau tipe 2. Selanjutnya ada di tahap pelaporan data, ancaman terhadap validitas dapat diminimalkan dengan menghindari penggunaan data secara selektif dan tidak representatif, menunjukkan konteks dan parameter penelitian dalam pengumpulan dan pengolahan data, menyajikan data tanpa salah mengartikan pesannya, membuat klaim yang berkelanjutan oleh data, menghindari pelaporan data yang tidak akurat atau salah, memastikan bahwa
pertanyaan penelitian dijawab. Yang selanjutnya di daftar isi ada yang ketiga, yaitu reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Didefinisikan di dalam penelitian ini harus menunjukkan bahwa jika itu dilakukan pada sekelompok responden yang serupa dalam konteks yang sama, maka hasil yang serupa akan ditemukan. Ada 3 jenis utama, yaitu stabilitas, keekuivalenan, dan konsistensi internal. Yang selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas sebagai stabilitas, yang merupakan ukuran konsistensi dari waktu ke waktu dan pada sampel yang serupa. Selanjutnya ada reliabilitas sebagai stabilitas. Dalam menggunakan metode tes ulang, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Jangka waktu antara pretest dan post-test tidak terlalu lama. Yang kedua, tidak terlalu singkat juga. Dan yang ketiga, para peserta mungkin tertarik pada bidang tersebut dan mungkin telah mengikutinya sendiri. Antara jangka waktu tes dan pretest. Maksud saya pretest dan pretest. Yang kedua, reliabilitas sebagai ekuivalensi yang dapat dicapai melalui bentuk dan ekuivalen dari instrumen tes atau pengumpulan data. Yang kedua, dapat dicapai dari antar penilai. Masih di konsistensi interval, yang menuntut instrumen atau tes dijalankan satu kali saja melalui metode split half. Nilai yang diperoleh pada setiap bagian harus berkorelasi tinggi satu sama lain. Ini dapat dihitung menggunakan rumus Sperman-Brown berikut itu. Reliabilitas sama dengan 2R per 1 plus R, di mana R sama dengan korelasi aktual antar bagian instrumen. Cooper dan Schneider tahun 2001 menyarankan bahwa reliabilitas dapat ditingkatkan dengan menstandarisasi dan mengendalikan kondisi di mana pengumpulan dan pengukuran data berlangsung, melatih para peneliti untuk memastikan konsistensi. Ketiga, memperluas jumlah item pada topik tertentu. Keempat, meminimalkan kesalahan dari analisis data. Yang selanjutnya ada reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Dianggap sebagai kesesuaian antara apa yang dicatat peneliti sebagai data dari apa yang sebenarnya terjadi dalam setting alam yang diteliti, yaitu tingkat akurasi dan kelengkapan cakupan. Selain itu, reliabilitas mencakup ketepatan pada kehidupan nyata, konteks dan kekhususan situasi keaslian, kelengkapan, detail, kejujuran, kedalaman respon, dan kebermaknaan bagi responden. Dari Densing dan Lincoln tahun 1994 menyarankan bahwa reliabilitas sebagai replikasi dalam penelitian kualitatif dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, stabilitas pengamatan. Yang kedua ada bentuk paralel, dan yang ketiga ada reliabilitas antar penilai. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas dalam wawancara. Dalam wawancara, kesimpulan tentang validitas dibuat terlalu sering berdasarkan validitas yang terlihat menurut Channel dan Kahn 1968, yang artinya pertanyaan yang diajukan terlihat seolah-olah mereka mengukur apa yang mereka klaim untuk diukur. Salah satu penyebab ketidakabsahan adalah bias, yang didefinisikan sebagai kecenderungan sistematis atau terus-menerus untuk membuat kesalahan dalam arah yang sama, yaitu melebih-lebihkan atau mengecilkan nilai sebenarnya dari suatu atribut. Cara paling praktis untuk mencapai validitas yang lebih besar adalah meminimalkan jumlah bias menjadi sekecil mungkin. Sumber bias adalah karakteristik pewawancara, karakteristik responden, dan isi pertanyaan. Lebih khusus lagi, sumber bias ini mencakup yang pertama, sikap, pendapat, dan harapan pewawancara. Yang kedua, kecenderungan pewawancara untuk melihat responden dalam citranya sendiri. Yang ketiga, kecenderungan pewawancara untuk mencari jawaban yang mendukung praduga. Yang keempat, salah persepsi pewawancara tentang apa yang dikatakan responden. Dan yang kelima, kesalahpahaman di pihak responden tentang apa yang ditanyakan. Selanjutnya, menurut Hitchcock dan Hughes 1989 berpendapat bahwa karena wawancara bersifat interpersonal, yaitu interaksi manusia dengan manusia, tidak dapat dihindari bahwa peneliti akan memiliki beberapa pengaruh pada orang yang diwawancarai, dan dengan demikian juga akan berpengaruh pada data hasil wawancara.
Salah satu cara untuk mengendalikan reliabilitas adalah dengan melakukan wawancara yang sangat terstruktur, dengan format dan urutan kata dan pertanyaan yang sama untuk setiap responden. Menurut Silverman 1993. Oppenheim tahun 1992 berpendapat bahwa kata-kata merupakan faktor yang sangat penting dalam pertanyaan sikap daripada pertanyaan faktual. Dia berpendapat bahwa perubahan dalam kata-kata, konteks, dan penekanan akan merusak reliabilitas karena tidak lagi menjadi pertanyaan yang sama untuk setiap responden. Menurut Oppenheim tahun 1992 mengemukakan beberapa penyebab bias dalam wawancara. Yang pertama, pengambilan sampel yang bias kadang-kadang dibuat oleh peneliti yang tidak mengikuti instruksi pengambilan sampel. Yang kedua, hubungan yang buruk antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, perubahan pada kata-kata tanya, pertanyaan yang bersifat sikap dan juga faktual. Yang keempat, dorongan yang buruk dan penyelidikan yang bias. Yang kelima, penggunaan dan pengelolaan materi pendukung yang buruk. Yang keenam, perubahan urutan pertanyaan. Yang ketujuh, pengkodaan jawaban yang tidak konsisten. 8. Perekaman data atau transkrip yang selektif atau ditafsirkan. Dan yang kesembilan, penanganan wawancara yang sulit. Dalam lingkaran pendidikan, wawancara mungkin menjadi masalah khusus dalam bekerja dengan anak-anak. Simon 1982 dan McCormick and James 1988 mengomentari masalah tertentu yang terlibat dalam mewawancarai anak-anak. Misalnya, membangun kepercayaan, mengatasi keengganan anak-anak, menjaga informalitas dengan anak-anak, menghindari asumsi bahwa anak-anak tahu jawabannya, mengatasi masalah anak-anak yang tidak pandai berbicara, mengajukan pertanyaan pada tingkat yang tepat, memilih kosakata yang tepat, menyadari, memberi dan menerima nonverbal isyarat, bergerak di luar respons institusional atau menerima apa yang menurut anak-anak ingin didengar pewawancara, menghindari pewawancara dilihat sebagai otoritas, mata-mata atau tanaman, tetap pada intinya, memecahkan keheningan di area tabu dan yang diperkuat oleh kelompok sebaya tekanan. Melihat anak-anak kurang penting daripada orang dewasa, mungkin dalam urutan wawancara dilakukan, misalnya kepala sekolah, lalu staf pengajar, lalu anak-anak. Salah satu masalah yang harus dipertimbangkan ketika pertanyaan terbuka digunakan dalam wawancara adalah mengembangkan metode pencatatan jawaban yang memuaskan. Salah satu caranya adalah dengan meringkas tanggapan selama wawancara. Ini memiliki kelemahan untuk memutuskan kesinambungan wawancara dan dapat mengakibatkan bias karena pewawancara mungkin secara tidak sadar menekankan tanggapan yang sesuai dengan harapannya dan gagal untuk mencatat yang tidak sesuai dengan harapannya. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas dalam eksperimen. Kondisi yang mengancam keabsahan eksperimen telah diidentifikasi oleh Campbell dan Stanley 1963, Bridge dan Glass 1968, dan Lewis Beck 1993. Kondisi yang memiliki konsekuensi lebih besar terhadap validitas eksperimen semu daripada eksperimen sejati, di mana penugasan acak untuk perawatan terjadi dan di mana perlakuan dan pengukuran dapat dikontrol secara lebih memadai oleh peneliti. Ringkasan dari Campbell and Stanley, Bridge dan Glass, Lewis and Beck membedakan antara validitas internal dan validitas eksternal. Ancaman validitas internal meliputi yang pertama yaitu sejarah. Seringkali dalam penelitian pendidikan, peristiwa selain perlakuan eksperimental terjadi selama waktu antara pengamatan pretest dan posttest. Peristiwa tersebut menghasilkan efek yang keliru dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam treatment. Yang kedua, pematangan. Di antara dua pengamatan, subjek berubah dalam berbagai cara. Perubahan tersebut dapat menghasilkan perbedaan yang independen dari perlakuan eksperimental. Yang ketiga yaitu regresi statistik. Seperti efek maturasi, efek regresi meningkat secara sistematis dengan interval waktu antara pretest dan posttest. Regresi statistik terjadi dalam penelitian pendidikan dan lainnya karena tidak reliabelnya alat ukur dan faktor asing yang unik untuk setiap kelompok eksperimen. Singkatnya, dalam situasi pretest posttest ada regresi terhadap mean. Efek regresi dapat menyebabkan peneliti pendidikan secara keliru menghubungkan keuntungan dan kerugian posttest masing-masing dengan skor rendah dan skor tinggi. Yang keempat yaitu pengujian. Pretest di awal percobaan dapat menghasilkan efek selain dari perlakuan eksperimental. Efek tersebut dapat mencakup subjek yang peka terhadap tujuan sebenarnya dari eksperimen dan efek praktik yang menghasilkan skor lebih tinggi pada tindakan pasca tes. Selanjutnya yaitu instrumentasi. Tes atau instrumen yang tidak dapat
diandalkan atau tidak reliable dapat menyebabkan kesalahan serius dalam eksperimen. Dengan pengamat atau juri manusia atau perubahan dalam instrumentasi dan kalibrasi, kesalahan dapat terjadi akibat perubahan keterampilan dan tingkat konsentrasi mereka selama eksperimen. Selanjutnya yaitu seleksi. Bias dapat muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam pemilihan mata pelajaran untuk kelompok pembanding atau ketika kelas utuh digunakan sebagai kelompok eksperimen atau kontrol. Selanjutnya, mortalitas eksperimental. Hilangnya subjek karena putus sekolah sering terjadi dalam eksperimen yang berjalan lama dan dapat mengakibatkan efek yang membingungkan dari variabel eksperimental. Karena pada awalnya kelompok mungkin dipilih secara acak, residu yang tetap berada di jalur cenderung berbeda dari sampel yang tidak biasa memulainya. Selanjutnya yaitu reaktivitas instrumen. Efek yang ditimbulkan instrumen penelitian terhadap orang-orang dalam penelitian. Yang terakhir yaitu interaksi seleksi maturasi. Ini dapat terjadi di mana ada kebingungan antara efek desain penelitian dan efek variabel. Selanjutnya yaitu ancaman validitas eksternal. Yang pertama ada kegagalan untuk menggambarkan variabel bebas, yang kedua kurangnya keterwakilan populasi yang tersedia dan populasi target, yang ketiga yaitu efek Hawthorne. Apa yang disebut efek Hawthorne mengancam untuk mencemari perawatan eksperimental dalam penelitian pendidikan ketika subjek menyadari peran mereka sebagai kelinci percobaan. Selanjutnya yaitu pengoperasian variabel dependen yang tidak memadai. Yang selanjutnya yaitu sensitisasi atau reaktivitas terhadap kondisi eksperimental. Pretest dapat menyebabkan perubahan sensitivitas subjek terhadap variabel eksperimental dan dengan demikian akan mengaburkan efek sebenarnya dari perlakuan eksperimental. Yang selanjutnya yaitu efek interaksi faktor asing dan pelakuan eksperimental. Selanjutnya yaitu invalidity or unreliability of instrument, yang artinya penggunaan instrumen yang menghasilkan data yang tidak dapat dipercaya. Kualitas ekologis dan mitranya sejauh mana perilaku yang diamati dalam satu konteks dapat digeneralisasi ke yang lainnya. Eksperimen dapat dikatakan valid secara internal sejauh dalam batasannya sendiri dan hasilnya kredibel menurut Piliner 1973. Tetapi agar hasil-hasil itu bermanfaat, mereka harus dapat digeneralisasi di luar batas-batas eksperimen tertentu. Menurut Piliner 1973 menunjukkan hubungan yang tidak seimbang antara validitas internal dan eksternal. Tanpa validitas internal, eksperimen tidak mungkin valid secara eksternal, tetapi kebalikannya tidak serta-merta mengikuti. Eksperimen yang valid secara internal mungkin atau mungkin tidak memiliki validitas eksternal. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas dalam kuesioner. Validitas kuesioner POS dapat dilihat dari dua sudut pandang, menurut Belson 1986. Yang pertama yaitu apakah responden yang mengisi kuesioner melakukannya secara akurat, jujur, dan benar. Dan yang kedua, apakah mereka yang gagal mengembalikan kuesioner akan memberikan distribusi jawaban yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka yang mengembalikan kuesioner. Hudson dan Miller 1997 menyarankan beberapa strategi untuk memaksimalkan tingkat respons terhadap kuesioner POS. Dengan demikian juga dapat meningkatkan reliabilitas, yaitu amplop beralamat yang dicap. Yang kedua, mengatur beberapa putaran tindak lanjut untuk meminta pengembalian. Yang ketiga, menekankan pentingnya dan manfaat kuesioner. Yang keempat, menekankan pentingnya dan manfaat kelompok klien yang menjadi sasaran. Yang selanjutnya, menindaklanjuti kuesioner dengan panggilan telepon pribadi, merinci fitur kuesioner itu sendiri, seperti kemudahan pengisian, waktu yang dihabiskan, dan yang lainnya. Memahami sifat populasi sampel secara mendalam. Kelebihan kuesioner daripada wawancara. Yang pertama, cenderung lebih dapat diandalkan atau cenderung lebih reliabel karena anonim. Ia mendorong kejujuran yang lebih besar, walaupun tentu saja ketidakjujuran dan pemalsuan mungkin tidak dapat ditemukan dalam kuesioner. Yang kedua, lebih ekonomis dalam hal waktu dan uang. Dan yang selanjutnya, ada kemungkinan bahwa itu dapat dikirimkan. Selanjutnya, kerugian kuesioner. Yang pertama, seringkali ada persentase pengembalian yang terlalu rendah. Yang kedua, pewawancara tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai tujuan wawancara dan kesalahpahaman yang dialami oleh orang yang diwawancarai terkait pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Yang selanjutnya, jika hanya item tertutup yang digunakan, kuesioner mungkin kurang cakupan atau keasliannya. Yang selanjutnya, jika hanya item terbuka yang digunakan, responden mungkin tidak mau menuliskan jawaban karena satu alasan atau yang lain. Selanjutnya, kuesioner sering diisi dengan tergesa-gesa.
Salah satu isu sentral dalam mempertimbangkan reliabilitas dan validitas survei kuesioner adalah pengambilan sampel. Sampel yang tidak representatif dan miring, sampel yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat dengan mudah mendistorsi data. Dan memang dalam kasus sampel yang sangat kecil melarang analisis statistik menurut Mollison 1993. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas dalam observasi. Ada beberapa ancaman terhadap validitas dan reliabilitas dalam observasi. Yang pertama yaitu peneliti dalam eksplorasi masa kini mungkin tidak menyadari peristiwa pendahuluan yang penting. Selanjutnya yaitu informan mungkin tidak mewakili sampel dalam penelitian. Yang ketiga, kehadiran pengamat mungkin membawa perbedaan perilaku atau reaktivitas dan validitas ekologis. Selanjutnya yaitu peneliti mungkin gonatif, menjadi terlalu terikat pada kelompok untuk melihatnya cukup tanpa perasaan. Untuk mengatasi ancaman validitas dan reliabilitas dalam observasi, Denzin tahun 1970 menyarankan triangulasi sumber data dan metodologi. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas dalam tes. Masalah yang mempengaruhi reliabilitas tes. Yang pertama yaitu waktu, yang kedua suhu di ruang tes, yang tiga persepsi pentingnya tes, selanjutnya tingkat formalitas tes, situasi tes, jumlah tebakan jawaban oleh siswa, cara tes diberikan, cara tes ditandai, dan tingkat penutupan atau keterbukaan butir soal. Wolf 1994 menyarankan 4 faktor utama yang mungkin mempengaruhi reliabilitas, yaitu jangkauan kelompok yang sedang diuji, tingkat kemahiran kelompok, panjang pengukuran, artinya semakin lama tes semakin besar kemungkinan kesalahan, dan yang terakhir yaitu cara di mana keandalan atau reliable ini dihitung. Berkenaan dengan validitas, pentingnya untuk dicatat di sini bahwa tes yang efektif akan memastikan hal-hal berikut secara memadai, yaitu validitas isi, validitas terkait kriteria, validitas konstruk, kongruen, juri, prediktif, konsekuensional, dan sistemik. Selanjutnya yang terakhir yaitu validitas dan reliabilitas dalam life history. Reliabilitas dalam penelitian sejarah kehidupan bergantung pada identifikasi sumber bias dan penerapan teknik untuk menguranginya. Bias muncul dari informan, peneliti, dan pertemuan interaksional itu sendiri. Pada dasarnya, validitas dari setiap riwayat hidup terletak pada kemampuannya untuk mewakili realitas subjektif informan, yaitu definisi dan situasinya.